tentu nggak akan ada habisnya. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini semua yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bulan suci Ramadan bersama guru-guru kita. Ada Pak Haji Intan dan Pak Deden. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya Pak Haji hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terlihat ya Pak Haji sangat sehat sekali. Mudah-mudahan sehat seterusnya Pak Haji. Amin. Dan ada juga Pak Deden di sini. Apa kabar Pak Deden? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat ya Pak Deden ya. Alhamdulillah. Iya. Oke. Berbicara tentang bulan suci Ramadan, pertama-tama saya akan menanya dulu kepada Pak Haji nih, Pak Haji. Bagaimana sih Pak Haji agar kita itu tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini? Agar kita istiqomah, mungkin istiqomah itu lurus hati ya Neng ya. Iya. Itu insya Allah. Yang pertama, agar kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah bulan puasa, bulan Ramadan. Ini diantaranya kita satu niat, karena niat itu adalah segala dari ibadah. Innama a'malu binniyat. Yang keduanya yaitu kita harus yakin dengan istilahnya bersyahadat, mengikrarkan, yaitu syahadat kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasul kita bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Sebab kalau kita yakin dengan mengimani yaitu kepada Allah dan keduanya yaitu bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, itu merupakan salah satu memperkuat keimanan kita. Sehingga apa yang kita lakukan, kemudian kita menjalankan syariat tuntunan dari Nabi Muhammad, insya Allah akan tercapai dunia dan akhirat. Dan berikutnya juga kurikulumnya Neng ya. Sebab di dalam bulan Ramadan ada kurikulum yang perlu kita lakukan sebagai umat Islam. Di antaranya yang pertama yaitu kita harus memperbanyak sholat. Karena di dalam bulan puasa itu banyak sekali yaitu amalan yang dilipat gandakan, termasuk sholat. Karena di bulan puasa itu ada sholat yang barangkali tidak ada di bulan yang lain, yaitu sholat sunnah tarawih. Nah itu tingkatkan. Selain sholat sunnah tarawih, sholat malam dan juga baik itu adalah sholat mutlaknya, sholat tahajud, sholat duha di siang hari, dan juga sholat-sholat yang mengiringi sholat fardu, di antara ada yang disebut sholat sunnah rawatib. Nah itu tingkatkan. Yang keduanya yaitu membaca Al-Quran. Nah ini kurikulum kita membaca Al-Quran, sehingga kita di bulan puasa banyak tadarus Al-Quran. Itu insya Allah ya, jangankan kita membaca satu Quran 30 juz, karena dilipat gandakan satu huruf pun akan dilipat gandakan pahalanya sama dengan 70 kali. Apalagi kita misalkan sehari yaitu tamat 1 juz misalkan, itu luar biasa kan? Iya. Nah ini pahala yang luar biasa. Kemudian yang ketiganya yaitu infak, bersedekah. Nah makanya kita berlomba-lomba di bulan puasa ini untuk peduli kepada sesama kita, terutama kepada kaum duafa. Nah insya Allah nanti akan dibeberkan karena Dian Kencana Neng punya program setiap tahun, yaitu melaksanakan berbagi kepada fakir miskin, kemudian kepada yaitu panti asuhan, dan juga kepada para pedagang di sekitar kita. Insya Allah itulah 3 hal diantaranya kurikulum kita untuk menyambut Ramadan, sehingga pelaksanaannya ketika pas Ramadan kita amalkan, mudah-mudahan tercapai. Nah itu sementara jawaban dari saya. Baik. Jadi ternyata nih teman-teman,
kata Pak Haji itu untuk menyambut bulan puasa agar kita bisa istiqomah, yang pertama itu niatnya kita harus dikuatkan dulu, karena niat itu sebagian dari amal juga kita dapat berpahala. Ya, setelah niat itu ada tiga program mungkin ya. Program kurikulumnya. Yang pertama itu melaksanakan sholat, yang kedua berpuasa, kemudian membaca Al-Quran, dan yang terakhir bersedekah, infak dan sedekah. Nah itu bagaimana agar kita istiqomah, berarti niatnya kita harus dikuatkan. Ya, kemudian sekarang saya akan bertanya kepada Pak Deden. Pak Deden, sebagai guru PAI di Sekolah Dian Kencana ini, apakah ada kegiatan khusus untuk siswa dan siswi untuk mengisi bulan Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fani. Sebetulnya program Ramadan ini sudah terjadi dari beberapa tahun ke belakang. Jadi insya Allah tahun ini merupakan tahun pertama kita ya tatap muka. Mungkin tahun sebelumnya itu kita ada COVID-19, jadi kita melaksanakan program Ramadannya itu di rumah masing-masing. Nah, yang insya Allah pada kesempatan hari ini ya untuk program Ramadan hari ini kita akan melaksanakannya secara tatap muka. Nah, jadi itu suatu kebanggaan tersendiri bagi kami sebagai guru PAI ya Pak Haji ya. Karena sudah lama sekali kita tidak bisa berjumpa dengan para siswa-siswi ini dengan antusias ya Pak ya. Nah, karena hanya di rumah gitu seperti itu. Jadi insya Allah nanti pada pelaksanaan bulan suci Ramadan nanti program pesantren kilatnya itu akan dilaksanakan secara tatap muka seperti itu Bu Fani. Nah, untuk programnya ini nanti seperti biasa kita akan membagi beberapa kelas, ada kelas atas dan juga ada kelas bawah. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk dari segi pembelajarannya itu nanti kita akan sesuaikan, dan kami pun dibantu dengan guru-guru yang lain Bu Fani seperti itu untuk mensukseskan acara pesantren Ramadan di SD Dian Kencana ini. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haji bahwa ada salah satu keunggulan, mungkin ini keunggulan yang sangat perlu kita banggakan. Karena kenapa? Kemarin kita sudah melaksanakan yang namanya infak sodakoh, itu mencapai angka 25.591.300 luar biasa, hebat sekali ya. Anak-anak Nah, itu merupakan ini. salah satu kebanggaan tersendiri. Iya, Ya, betul. walaupun misalkan kita di rumah pembelajarannya, alhamdulillah ya, ketika infak dan sedekah ini, ingat, ketika infak sedekah ini tidak dibatasi, misalkan harus berapa atau mengeluarkannya harus berapa, tidak. Ini atas keridhaan dan keikhlasan dari para murid SD Dian Kencana, khususnya dibantu dengan para orang tua murid seperti itu Bu Fani ya. Nah, itu merupakan salah satu kebanggaan tersendiri yang insya Allah mungkin mudah-mudahan ke depannya ya acara infak dan sedekah ini bisa bertambah dan juga bertambah lagi para donaturnya. Nah, ya seperti itu. Mungkin kemarin itu di angka 20, mungkin kedepannya kita bisa lebih menjadi lagi, seperti lebih itu. banyak lagi. Nah, Iya. Pak, mungkin ada pertanyaan, Pak, uang itu kemana? Nah, untuk uang yang diamanahkan dari anak-anak sekalian dari SD Dian Kencana itu, ingat nak, bukan Bapak atau para guru-guru yang disalurkan kepada ibu bapak guru, tetapi ada panti asuhan, ada para pedagang yang ada di sekitar, dan juga ada juga orang-orang yang memang perlu kita bantu. Seperti itu. Nah, nanti datanya Bapak akan sebutkan saja ya. Untuk datanya itu, nah untuk kemarin saja itu ada 5 panti asuhan. Nah, dari 5 panti asuhan itu yang pertama ada Panti Asuhan Harapan Muhammadiyah, ada Al-Hilal, lalu Ummu Salamah, Nurul Ilmi, dan Kurnia Asih. Nah, itu ya Pak Haji ya? Nah, itu merupakan salah satu contoh panti asuhan yang kemarin sudah terlaksanakan. Sudah rutin nah, ya, sudah Pak, rutin ya? betul. Nah,
ketika tadi kami mengobrol dengan Pak Haji, ternyata ada juga panti asuhan yang ingin disalurkan kembali uangnya, atau misalkan berbentuk sembako juga. Jadi bukan hanya uang saja, berbentuk sembako juga. Nah, akan bertambah insya Allah. Mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh para murid, begitupun para orang tua murid ya, bisa tersalurkan kepada yang berhak menerimanya. Seperti itu mungkin Bu Fani ya. Jadi pada intinya itu untuk masalah pembelajaran nanti kami akan dibantu oleh pihak yang lain, bukan hanya dari kami karena keterbatasan dari guru agama mungkin Bu Fani. Lalu yang kedua merupakan program yang paling utamanya itu adalah infak dan sodakoh dan penyeluruhannya. Mungkin seperti itu Bu Fani. Kalau misalkan kegiatannya itu Pak, anak-anak nanti di kelas itu belajar apa aja sih? Oke. Biasanya? Nah, untuk pembelajarannya nanti ketika di kelas yang pertama itu adalah Al-Quran. Nah, untuk Al-Quran kita kelas kecil mungkin tidak ada, Pak saya belum Al-Quran, nanti disesuaikan. Nah, jadi disesuaikan itu kalau misalkan untuk yang kelas kecil nanti kita bahas di Iqra-nya. Nah, jadi untuk kelas besar insya Allah ya dibahas dengan Al-Quran, baik itu isi kandungannya dan juga ilmu tajwidnya seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada dari segi fikih. Nah, fikih itu dari segi ibadah. Nanti tadi yang disebutkan oleh Pak Haji Entang itu ada tentang sholat ya Pak ya. Ada sholat, baik itu zakat, dan juga ada tentang puasa yang kita laksanakan pada hari ini seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya ada tarikh. Nah, tarikh adalah merupakan cerita atau kisah para nabi. Nah, nanti ketika di akhir pertemuan kita akan materinya tarikh. Kenapa? Kita akan nobar. Nah, jadi nanti disesuaikan kelas 1, kelas 2, kalau sampai kelas 6 kita nobar. Nobarnya bukan di bioskop ya. Nah, jadi kita nobarnya itu kita pasang infokus. Nah, nanti kita putarkan salah satu video atau pembelajaran ya, film dari kisah-kisah Nabi, nanti disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Nah, nanti tinggal dari peserta didik itu mengambil kesimpulan hikmah apa saja sih yang dapat diambil dari kisah tersebut. Mungkin itu saja Bu Fani. Baik, terima kasih Pak Deden. Ya, sama-sama. Ternyata kegiatan Ramadan itu bukan hanya kita datang ke sekolah belajar seperti biasa, tapi ini khusus kegiatan Ramadan itu nanti isinya akan belajar ilmu-ilmu agama. Seperti tadi belajar Al-Quran, kemudian ada juga belajar fikih, belajar sejarahnya juga. Mungkin nanti akan ditampilkan juga di video seperti film ataupun yang lainnya. Baik teman-teman DK TV, demikianlah bincang-bincang kita bersama Pak Haji Entang dan Pak Deden. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu keagamaan kita, juga dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan suci Ramadan ini. Ya, saya Fani Fitri Fajrina, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.